Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video dari Pak Menteri, ya, Pak Muhaimin Iskandar atau Caimin, ya, video pidato Caimin di acara pengukuhan IKPMII, ya, pengurus besar IKPMII, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini di dalam pidatonya ada membahas hal-hal yang sekarang ini sedang viral kaum muslimin, ya. Bahkan ada pejabat-pejabat yang di roasting sama Caimin. Menarik untuk kita simak video ini kaum muslimin, ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai para senior-senior, Bang Idrus Marham. Tepuk tangan untuk Bang Idrus Marham. Ketua Basnas, Profesor Dr. Nur Rahmat, Bang Andi Jamaro, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi MPO, Bang Endin Aji Sofihara yang saya hormati, dan para senior yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, banyak sekali yang hadir. Yang saya banggakan Ketua Umum, Pak Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Luar biasa Pak Nazar ini. Pak Nazar ini menteri, pemerintah, malah mengingatkan soal lingkungan hidup. Ada ulama yang malah menganggap lingkungan hidup nggak terlalu penting. Ini tanda-tanda zaman apa tanda-tanda zaman ini? Yang pemerintah menganggap lingkungan hidup penting, yang ulama menganggap lingkungan hidup nggak penting. Wallahu a'lam bishawab. Coba kaum muslimin, ya, ini pedes ini kaum muslimin. Ya, pedes. Roastingan dari Caimin ini pedes, sangat pedes. Ya. Kalau memang ketua PBNU, ya, si Ulil Absor Abdallah, orang liberal itu, ya, kalau masih punya malu, ya, yakinlah, ya, mukanya merah, ya, di roasting sama Caimin ini. Ya. Gimana ceritanya? Pemerintah loh kaum muslimin, ya, Menteri Agama Pak Nazaruddin Umar, pemerintah saja peduli terhadap kelestarian lingkungan, ya, peduli terhadap keberlangsungan lingkungan, keberlangsungan ekosistem. Itu pemerintah, meskipun, ya, bidangnya juga bidang yang nggak jauh-jauh dari dunia ulama lah, ya, kalau diistilahkan ulama. Ya, meskipun ulama tanda kutip, ya. Tapi jelas di pemerintahan saja peduli dengan lingkungan. Ini malah orang yang katanya ulama, ketua umum ormas yang terbesar di dunia lah, ya, di dunia katanya, ya, terbesar di dunia, malah nggak peduli terhadap lingkungan, malah justru membuli orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Sampai-sampai aktivis Greenpeace yang peduli terhadap lingkungan, yang berusaha menjaga lingkungan, jangan sampai semua kekayaan alam ini dieksploitasi, nggak memperdulikan kondisi lingkungan, ya, malah disebut Wahabi. Ya, sampai muncul istilah Wahabi lingkungan. Coba. Orang yang katanya ulama, yang seharusnya ulama itu yang mencerminkan bagaimana agama Islam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ini malah membela habis-habisan praktek-praktek pertambangan yang jelas-jelas merusak lingkungan. Ya, mungkin, ya, dapat bagian cuan yang banyak mungkin, ya. Jadi, ya, membela dengan segala cara. Meskipun dengan hal-hal yang sebenarnya yang nggak nyambung sama sekali. Setiap orang yang menginginkan perbaikan disebut Wahabi, ya, Wahabi lingkungan katanya.
Ya Allah, ini kalau si Ulil Absor masih punya akal sehat, punya malu, ya. Ini jelas mukanya merah kaum muslimin. Tapi beda lagi kalau memang sudah hilang akal dan kewarasannya, ya. Coba ini ada lagi yang di roasting sama Cak Imin, ya. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Jadi kepada seluruh kader-kader PMI yang tahan banting, contohnya seperti Nusron. Mana Nusron nggak datang? Saya semangat datang ini kadang-kadang karena Nusron juga. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya, ada aja idenya, meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ. Gagal itu, tapi nggak gagal total. Gagal itu maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron, itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah, ini kaum muslimin ya. Ini yang ya menarik untuk dikomentari kaum muslimin ya. Nusron Wahid ya, di tengah orang-orang yang sekarang ini mulai kritis, mulai cerdas. Mereka sudah mempertanyakan tentang kondisi Ba'alawi. Ya, apakah benar mereka zuriat Nabi? Apakah benar mereka ini ulama? Ya, apakah benar mereka ini pendakwah? Ya. Ketika banyak orang yang mempertanyakan, ketika banyak orang yang ragu dengan para Ba'alawi, justru Nusron Wahid ini malah menjadi pembela Ba'alawi. Ini kan konyol kaum muslimin. Konyol. Ya. Padahal banyak orang yang ragu. Bahkan sampai disebutkan tadi Pak Prabowo saja, Presiden Republik Indonesia, itu ragu dengan Ba'alawi. Ya. Lah kok Nusron Wahid malah mendukung Ba'alawi. Ya, banyak tokoh-tokoh dari NU yang sekarang ini sudah jelas-jelas anti dengan Ba'alawi, ya, Pak Marzuki Mustamar, ya, Pak Said Akil Sirot, ya, kemudian orang-orang yang disebut sebagai tokoh, ya, seperti Pak Mahfud MD, ya, sudah tidak percaya dengan Ba'alawi. Ini Nusron Wahid malah menjadi pembela Ba'alawi, padahal ya jelaslah kalau Ba'alawi itu perusahaan Islam, masih juga dibela. Ya, Ba'alawi menuhankan Umar Mukhdor, menuhankan Abdullah Al-Haddad, menuhankan Umar bin Hafiz. Ya, Mokebin disuruh bergantung kepada para Habib, tawakal sama Habib. Kok masih dibela juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Parah ini kaum muslimin ya. Coba bagaimana menurut antum kaum muslimin ya tentang pidato dari Cak Imin kaum muslimin ya, silakan berkomentar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.